Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifan Delvana dengan NPI 14624.077 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan shortcut yang sudah diberikan soal yang sudah diberikan oleh Bapak Firdaus, dan ketentuan-ketentuannya sebagai berikut. Ini seperti biasa, cuman bedanya sekarang hanya 60 menit. Jadi saya akan membuat ini lebih singkat. Untuk penjelasannya di sini akan saya lebih singkat dan saya akan banyakin penjelasannya pada shortcut-nya saja. Yang pertama kita disuruh membuat file pembelian yang dimana dalam file pembelian tersebut itu nanti outputnya ada nomor KTP, merek, tipe, tahun, harga, dan jika kita sudah mengisi semua data tersebut, maka akan ada program yang akan menyatakan simpan atau tidak, yes or no. Jika ya, akan kita masukkan data tersebut ke dalam file. Jadi itu akan menyimpan data tersebut. Contohnya sebagai berikut, ini outputnya. Lalu di sini yang kedua adalah ini untuk menampilkan semua data pembeli. Setelah kita masukkan, lalu menampilkan semua data pembeli. Lalu yang berikutnya, di sini kita disuruh membuat file customer.txt yang dimana di dalamnya terdapat data customer, terus tampilkan data customer, lalu hapus data, cari sesuai nomor KTP, kita disuruh search sesuai nomor KTP, dan yang kelima cari pembelian customer sesuai nomor KTP. Di sini contohnya, ini untuk masukkan data. Jika iya, maka kita simpan datanya. Lalu ini untuk tampilkan datanya. Terus ini output untuk cari customernya sesuai nomor KTP. Nah, ini untuk output menu cari pembelian customer. Oke, kita langsung menuju ke programnya saja. Ini adalah program yang sudah saya buat. Untuk menu utama saya taruh di bagian bawah. Oke, import OS. OS ini adalah sebuah library atau bawaannya dari Python, idle Python sendiri. Kita menggunakan ini, import OS. Lalu selanjutnya kita menggunakan input pembelian yang dimana di dalam input pembelian tersebut itu kita disuruh untuk memasukkan dulu, masukkan data pembelian. Nah, di dalamnya itu terdapat beberapa inputan, yaitu contohnya nomor KTP, merek, tipe, tahun, harga, simpan. Ini sama dengan yang disuruh pada soal, itu no, KTP, merek, harga, simpan. Nanti kita simpan yes or no. Nah, upper ini fungsinya buat jika kita menginputkan sebuah file, sebuah ketikan y kecil apa y besar gitu, dia akan otomatis
itu bisa terseleksi secara sistemnya karena kita menggunakan upper. Jadi entah kita mensubmitnya dalam bentuk n kecil atau n besar atau y kecil atau y besar itu sama saja. Jika iya, maka kita simpan. Jika tidak, data tidak disimpan. Nah, lalu di sini kita membuka sebuah file yang bernama pembelian.txt, yang dimana pembelian.txt ini kita menggunakan sebuah append agar jika kita semisal belum membuat sebuah file pembelian.txt, maka kita akan otomatis membuka dan kita otomatis membuat file tersebut, yaitu menggunakan append. Lalu file write di sini kita menggunakan file write ya. Di dalam file write tersebut format kita membungkusnya dalam bentuk format, dan di format tersebut kita memiliki beberapa data, yaitu seperti di atas kita butuhnya nomor KTP, merek, tipe, tahun, dan harga. Ini untuk file pembelian, dan menurut saya ini sudah sesuai dengan ini soal pertama, masukkan data pembelian. Oke, dikarenakan ini mau isya, saya izin kepada Pak Firdaus untuk menjeda video ini dulu. Oke, saya jeda dulu. Oke, di sini kita akan lanjut. Oke, else jika tidak ingin disimpan, maka data tidak akan disimpan. Lalu untuk selanjutnya, kita membuat def, tampilkan semua pembelian. Ini tampilkan semua data pembelian. Untuk yang soal kedua, def tampilkan semua pembelian, print data pembelian, nomor KTP, tahun, harga. Lalu jika sudah, kita coba atau bisa dengan try with open pembelian txt. Di sini kita write hanya bisa ya, kita menggunakan write itu membaca dalam format file, yang dimana di sini kita baca for line in file satu persatu. Dalam file tersebut kita baca satu persatu, lalu kita simpan dengan format data, lalu line strip ini untuk menghapus enter, atau bisa dikatakan yang biasanya buat enter gini itu. Nah, slash n untuk menghapus itu tadi, enter. Lalu kita pisahkan setiap nomor KTP, merek, tipe, tahun, harga ini kita pisahkan dengan koma. Lalu kita joinkan datanya, kita masukkan datanya. Oke. Lalu jika selesai, kita kasih expect IO error jika file belum dibuat atau file belum ada.
maka akan kita kasih expect error jika ada pemberitahuan IOE error itu buat itu tadi, pemberitahuan yang dimana akan muncul sebuah kata-kata file pembelian .txt belum ada ya. Lalu di sini menurut saya untuk tampilkan semua pembelian data pembeli itu sudah selesai. Tampilkan semua data pembelian ini sudah selesai, maka kita lanjut ke yang berikutnya. Di sini kita akan membuat sebuah file customer khusus untuk customer saja. Oke, dev kita inputkan customer, input customer. Dalam input customer ini berisikan data-data sebagai berikut. Kita dimintai untuk nomor data tersebut melengkapi yaitu nomor KTP, nama, alamat, jenis kelamin. Jika kita masukkan data customer, maka akan muncul data-data berikut. Lalu seperti tadi, jika jika si user ingin menyimpan atau tidak, itu kita menggunakan upper if simpan. Jika ingin simpan, kita lanjut, kita with open customer.txt menggunakan open as file dengan format bright, yang dimana seperti tadi kita masukkan dalam file format atau data format. Nah, ini contohnya yang ini, tapi ini untuk yang pembelian, dan yang ini untuk yang data customer. Di data customer dalam file format atau data format itu kita masukkan sebuah data-data di atas, contohnya nomor KTP, nama, alamat, dan jenis kelamin. Print data customer berhasil disimpan. Jika ingin menyimpan akan muncul sebuah notif data customer berhasil disimpan. Jika tidak ingin disimpan, maka data tidak akan disimpan. Lalu untuk berikutnya, kita disuruh membuat ini, tampilkan semua data customer. Di sini kita setelah memasukkan semua data customer, lalu kita disuruh membuat tampilkan semua data dari customer. Oke, di sini kita membuat print atau input dulu, masukkan data customer, terus nomor KTP, alamat, dan lain-lain. Lalu kita coba, kita buka file customer.txt dengan menggunakan write as file, masih sama. Untuk caranya sama seperti yang di atas, seperti halnya ini, tampilkan semua pembelian, itu sama caranya menggunakan seperti berikut. Try write menggunakan write as file, kita baca satu persatu. Ini sama juga. Expect IO error ya sama. Lalu yang ketiga atau bisa keempat, yaitu hapus data customer. Ya, ini 1, 2, 3, 4 atau kelima lah. Di sini kita disuruh cara menghapus data customer. Oke, di sini kita masukkan nomor KTP, input, masukkan nomor KTP yang dihapus. Jadi di sini kita menghapus data customer melalui nomor KTP, dan di sini kita buat sebuah baris baru, di dalamnya belum kita isi. Di
Di sini kita coba try with open for line if jika tidak line start with, jika tidak nomor KTP, jika tidak jika tidak menggunakan start with nomor KTP, maka dia akan membuat baris baru. Dia akan membuat sebuah format baris baru berisi dalam line append ini .append, membuat ya file baru line. Lalu terus lanjut selanjutnya wait open, kita membuka file customer, file write lines ini untuk membaca sebuah baris yang dimana jika ini tidak diisi, nomor KTP tidak diisi atau tidak diisi pada usernya, maka baris baru akan dibuat, file baris baru akan dibuat formatnya, dan wait open ini buat membaca baris baru tersebut. Jika data customer berhasil dihapus, maka akan muncul notifikasi data customer berhasil dihapus. If not, line start with nomor KTP. Ini kita mulai dengan nomor KTP yang ada di dalam baris baru nanti. Dan jika tidak ingin menghapusnya, maka akan muncul file tidak ditemukan. Ini untuk cara ketiga, yaitu hapus data customer. Lalu yang keempat, cari data customer sesuai nomor KTP. Berikut kita masukkan sebuah elemen data, yaitu cari customer KTP melalui KTP. Kita masukkan dulu inputnya, masukkan nomor KTP, kita coba. Kita mulai dari files dulu. Di sini kita mulai dari files, kita membaca baris satu persatu. Kita start menggunakan nomor KTP. Jika data berhasil ditemukan, jika sudah kita menemukan sesuai nomor KTP, maka akan muncul data berhasil ditemukan. Jika sudah ditemukan, maka kita ubah files tersebut menjadi ditemukan sama dengan true, atau bisa dikatakan files menjadi true karena data sudah ditemukan. Yang awalnya false karena belum menemukan data, maka ketika user menginputkan sebuah nomor KTP yang ingin dia temukan, maka menjadi true dan data berhasil ditemukan. Lalu di situ program break atau berhenti, dan jika tidak menemukan program, maka data tidak ditemukan. Lalu ini untuk yang kelima, yaitu cari pembelian customer. Di sini kita disuruh mencari data pembelian dari customer melalui nomor KTP. Untuk outputnya nanti seperti ini. Jika kita masukkan nomor KTP 111, maka
langsung muncul sebuah data dari customer yang memiliki nomor KTP 111. Oke, di sini kita menggunakan data cari pembelian customer. Kita seperti tadi menginputkan nomor KTP karena yang akan kita cari melalui format KTP. Oke, di sini kita membuat sebuah variabel atau kita membuat sebuah input yaitu data customer, dan tidak kita isi. Lalu kita buka customer.txt-nya, menggunakan write, masih sama for line in file, karena cara membaca sebuah atau membuka sebuah file itu sama semua. Seperti ini line up-nya, yaitu pada data kita menggunakan line stripe, lalu kita split data customer tadi menggunakan koma. Nah, ini if jika data kita mulai dari 0, itu kita isikan nomor KTP, data nomor KTP-nya, yang dimana dalam data 1 itu terdapat nama, data 2 terdapat alamat, dan data 3 terdapat kelamin. Nah, ini nama, alamat, kelamin, nama, alamat, kelamin, ini jika error maka akan ada pemberitahuan file customer tidak ditemukan. Jadi ini fungsinya itu buat data customer-nya. Di dalam data customer itu terdapat sebuah 3 input data, atau bisa dikatakan 3 array. Kita menggunakan array yaitu nama, alamat, kelamin. Nanti terdapat 3 data tersebut, nama, alamat, kelamin. Nah, jika tidak ditemukan data customer, maka nama customer tidak ditemukan. Jadi ketika kita menginputkan sebuah data nomor KTP tapi tidak ada, maka akan muncul notif sebagai berikut: customer tidak ditemukan. Return untuk kembali dari awal lagi, cari pembelian customer. Kita kembalikan kepada program lagi. Setelah cari customer, di sini kita membuat data kedua yaitu cari pembelian. Setelah cari customer, di sini kita cari pembelian. Oke. Dalam data pembelian terdapat beberapa data, diantaranya yaitu data merek, tipe, tahun, harga. Pembelian sama dengan, kita kosongi, kita coba, kita buka file pembelian.txt melalui write atau baca. For line kita baca baris satu persatu, kita masukkan data di dalam format data. Itu kita ada 5 array, yang dimana 5 array tersebut merupakan data dari hasil input dari merek, tipe, tahun, harga. Jika sudah ditemukan semua data
customer dan data pembelian. Maka setelah itu kita break, karena sudah ditemukan kita break, kita lanjut ke program selanjutnya. Dan jika tidak ditemukan data pembelian, maka if not pembelian, print data pembelian tidak ditemukan. Berarti user menginputkan data yang salah atau memang tidak ada data customer-nya. Lalu di sini kita gabungkan semua yang ada dalam data cari pembelian customer, kita gabungkan jadi satu yang meliputi format KTP customer, kita masukkan nama, alamat, merek, tipe, tahun, harga. Ini nama, alamat, merek, tipe, tahun, harga. Kita masukkan semuanya jadi satu. Jika sudah, di sini kita kembali ke menu utama. Ini menu utama yang akan kita buat, yang ada di tampilan utama. Oke, ini untuk tampilan gabungannya. Buat yang terakhir, yaitu ini untuk cari pembelian customer sesuai nomor KTP. Terus di sini kita menggunakan untuk menu utama kita ada di bawah sendiri. Oke, kita menggunakan while terus jika benar maka print document ini menu utamanya, nama saya Muhammad Rifan Delvana, NPI 77, dan di dalam menu utama ini terdapat 7 inputan, diantaranya masukkan data pembelian, tampilkan semua data pembelian. Ini masukkan data pembelian, terus yang kedua tampilkan data pembelian, terus yang ketiga sesuai file customer.txt ini, yang dimana satu masukkan data customer, tampilkan, hapus, cari sesuai nomor KTP, lalu cari pembelian sesuai nomor KTP. Oke, ini kita inputkan, kita menggunakan raw input karena Python saya masih belum cukup update raw input, dan di sini kita ada pilihan 0 sampai 7. Jika kita pilih 1, di sini kita akan masuk ke input pembelian. Ini input pembelian, data input pembelian. Kita akan menggunakan sebuah file atau file data input pembelian tersebut, yaitu ini. Ini adalah data dari input pembelian, ada file data dari input pembelian. Lalu yang kedua, pilihan kedua yaitu tampilkan semua data pembelian. Jika user ingin menampilkan semua data pembelian, maka ini adalah tampilkan semua data pembelian yang akan kita gunakan menggunakan file semua data pembelian. Lalu jika user ingin memilih input customer, maka kita menggunakan sebuah definition dari input customer yang mencakup ini dan seterusnya. Untuk tampilan semua customer, kita juga menggunakan
Ini tampilkan semua data dari customer, dan ini untuk hapus data customer, ini cari customer, serta ini cari pembelian customer. Sudah lengkap. Ini untuk pilihan keempat, pilihan tampilan semua customer. Yang kelima, hapus data. Yang keenam, cari customer. Dan yang ketujuh, cari pembelian customer. Oke, di sini kita langsung menuju ke percobaan programnya. Oke, di sini kita coba untuk masukkan data pembelian dulu. Oke, ini nomor KTP kita coba satu. Untuk merek kita sesuaikan saja, tipenya nah ini kalau kita ingin simpan, jika kita tidak ingin menyimpan maka akan ada notif tadi data tidak akan disimpan. Lalu kita enter untuk memvalidasinya. Nah, oke, lalu kita masukkan lagi. Mohon maaf untuk Firdaus, dikarenakan ini laptop saya layarnya ini layar LCD-nya flicker hampir setengah layar, jadi saya menggunakan nggak full layar, cuman segini saja karena benar-benar tidak kelihatan. Oke, kita masukkan lagi menu, kita masukkan satu. Kita ulangi. Oke, nomor KTP 111. Oke, di sini ketika kita simpan maka akan tersimpan datanya. Tetap simpan. Lalu ketika kita enter akan validasinya. Oke, di sini saya akan membuat dua data aja. Oke, kita simpan, kita enter. Lalu yang kedua yaitu kita tampilkan semua data dari apa yang sudah kita inputkan atau user inputkan. Nah, ini untuk percobaan saya tadi kita hiraukan saja. Lalu ini untuk yang data kita yang setelah kita buat.
111. Ini untuk datanya sama dengan yang Bapak Firdaus inginkan, seperti halnya tersebut. Outputnya seperti ini, nomor KTP, merek, tipe, tahun, harga. Lalu kita lanjut ke file customernya. Oke, kita coba ke data customer. Kita masukkan nomor KTP 111, namanya Andi, alamat kita kasih Beratang, kelamin. Nah, ini sambalnya kayak tadi. Jika tidak ingin disimpan, maka tidak akan disimpan data tersebut. Kita buat lagi. Nah, di sini kita akan menggunakan huruf besar. Sini sama aja karena kita menggunakan upper tadi. Besar kecil sama saja. Nah, data customer berhasil disimpan. Lalu kita buat yang kedua. Kita simpan. Ini kita coba menggunakan huruf kecil. Yes, sama aja simpan. Oke, untuk data ketiga. Data ketiga nomor KTP 113. Kelamin kita masukkan pria. Sesuai dengan ini tadi. Input customer. Dalam customer ini terdapat nomor KTP, nama, alamat, kelamin. Lalu kita simpan. Jika ingin menambahkan lagi, kita tambahkan lagi, input lagi. Nama, nomor KTP simpan sama nomor KTP, nama, alamat, kelamin. Terus kita simpan. Oke, lalu yang keempat kita tampilkan semua data. Oke, di sini datanya Dandi, Rina, Budi, Santoso. Rina, Buya, Budi, Santoso ini. Untuk konfirmasinya, untuk validasi kita enter lagi. Lalu untuk yang kelima, kita ingin menghapus data customer. Nah, sini sesuai dengan program. Untuk yang tampilkan semua data customer, ini tinggal kita masukkan saja join datanya. Kita perlu data atik karena auto akan kita data tersebut akan langsung kebaca. Lalu untuk yang dev hapus ini kita akan coba. Di sini masukkan nomor KTP yang dihapus. Di sini kita menggunakan nomor KTP, masuk ini nomor KTP. Kita coba menghapus yang Andi.
Jika data customer berhasil dihapus, maka itu kita sudah benar untuk kita menghapus Andinya. Kita enter, coba kita tampilkan lagi. Nah, maka Andi akan hilang dari data tersebut. Coba kita masukkan lagi, kita tambahkan. Nah, sini Andi akan otomatis ditambahkan dalam baris terakhir, karena Andi ditambahkan dalam terakhir sendiri. Ini otomatis akan menambahkan data tersebut. Maka coba ketika kita salah menginputkan nomor KTP, coba jika kita salah menginputkan nomor KTP, karena di atas adanya 1, 1, 2, 3, dan 111. Coba kita 1, 2, 3. Nah, data customer berhasil dihapus jika ditemukan. Karena ini tidak ditemukan, maka tidak ada yang dihapus. Kita tampilkan lagi. Nah, dikarenakan tidak ditemukan, maka data customer berhasil dihapus jika ditemukan. Jika tidak ditemukan, maka file tidak ditemukan. Oke. Nah, untuk 113 atas nama Budi itu kita hapus, itu bisa, karena kita menginputkan sebuah data atau nomor KTP yang benar dengan atas nama si Budi. Oke, untuk yang keenam, cari customer sesuai nomor KTP. Oke, nomor KTP-nya kita masukkan si Andi, maka otomatis si Andi tersebut berhasil ditemukan datanya. Nah, ini nah, jika kita berhasil menemukan data Andi, di sini di nama tersebut kita terdapat data-data sebagai berikut, yaitu nama, alamat, serta kelamin. Oke. Kita coba untuk menemukan data si Rina. Customer dari Rina 112. Nah, untuk Rina sendiri sama seperti berikut. Jika tidak ada yang sama dengan nomor KTP yang user inputkan, user cari, maka data tidak ditemukan. Oke, yang ketujuh sekarang. Di sini kita menggunakan cari pembelian customer secara nomor KTP. Jadi nanti akan kita gabungkan semua dari halnya mulai dari format KTP, nomor KTP customer, alamat, merek, tipe, tahun, dan harga. Kita masukkan sesuai nomor KTP. Nah, ketika kita tidak menemukan, maka sama halnya
customer tidak ditemukan. Nah, ini ketika customer tidak ditemukan, maka customer tidak ditemukan. Oke, di sini saya ingin mencari data dari si Andi. Nah, otomatis semua data rekap atau dari awal sampai akhir data dari customer Andi itu akan muncul. Karena di sini untuk yang terakhir ini kita gabungkan untuk semua data-data tersebut, input-inputan di atas kita gabungkan menjadi satu. Karena di sini kita akan mencari dari nomor KTP, kita akan menampilkan sebuah nama, alamat, merek, tipe, tahun, dan harga. Itu diambil dari atas ini, dari mulai input pembelian, input customer. Nah, itu kita masukkan menjadi satu di file tampilkan gabungan ini. Lalu kita coba untuk mencari si Rina. Nah, ini untuk si Rina. Ini menurut saya sudah sesuai. Contohnya ini output. Nah, ini untuk nama, nomor KTP, alamat, merek, tahun, dan harga. Ini sudah sesuai dengan tugas yang diinginkan atau diberikan oleh Bapak Firdaus. Oke, yang terakhir kita masukkan 0, yaitu ya terima kasih. Oke, untuk tugas OS cukup sekian, dikarenakan menurut saya program saya sudah memenuhi dengan apa yang diinginkan oleh Firdaus, mulai dari masukkan data pembelian. Di sini saya sudah tampilkan semua data pembelian. Saya juga sudah membuat programnya dan berhasil untuk tampilkan semua data pembelian, di mana outputnya seperti berikut. Lalu untuk file customer juga menurut saya sudah lengkap, mulai dari masukkan data, menampilkan data, hapus data, cari customer sesuai nomor KTP, dan cari pembelian customer sesuai nomor KTP. Yang dimana ini nanti kita merge atau kita gabungkan semua dari data-data di atas tersebut. Oke, menurut saya cukup sekian. Jika ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Di sini menurut saya 49 sudah cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.